Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Abu Salman Al-Fatih. Insyaallah seperti biasa kita akan lanjutkan lagi belajar tahsin Al-Qur'annya ya. Alhamdulillah, sekarang kita akan belajar tahsin Al-Qur'an di surah At-Tariq. Baik, langsung saja saya bacakan dan insyaallah saya jelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Ya, sin bertasdid, tekan dan biarkan mengalir. Dan jangan seperti biasa, jangan disambar ya, jangan terputus suaranya. Sama ada tanda alis, baca 4 sampai 5 harokat. Waw, to bertasydid, tekan saja dan putuskan suaranya ya, harus putus. Nah, karena to ini bagian dari huruf syiddah yang harus diputus suaranya ya ketika bertasydid. To ya, tebalkan, diangkat tengah lidahnya ke langit-langit, itbaq istilahnya itu ya. Wat-thariq, qaf dimatikan, qaf bagian dari huruf qalqalah yang ketika mati ataupun dimatikan maka dia harus dipantulkan ya. Dan ingat, qaf ini bagian dari huruf yang tebal ya, maka ketika mantul pun dia harus terdengar tebal ya, seperti itu. Wama ada tanda alis lagi, baca 4 sampai 5 harokat. Ada dal, mati dipantulkan saja karena dal juga bagian dari huruf qalqalah ya. Ra fathah berdiri, baca 2 harokat, cukup 1 ayun saja ya. Kamal to bertasydid lagi, tekan saja dan putuskan suaranya, tapi jangan disambar ya. Semua pokoknya huruf yang bertasydid jangan disambar ya, apakah syiddah, rakhwah ataupun tawassut ya. Wa ma adraka ma-thariq. Qaf mati atau dimatikan ya, istilahnya mati arid ya. Baik yang mati asli ataupun mati arid, kalau istilahnya bahasa saya itu mati atau dimatikan ya. Dia harus dipantulkan ya, dan harus terdengar tebalnya ya, atau hurufnya karena kuping huruf ya tebal ya. An nun bertasydid, tahan 2 harokat ya. Cara menghitungnya, sebutkan an-nya baru ditahan 2 harokat. An-najm seperti itu ya. Jim sukun pantulkan saja ya, karena jim juga bagian dari huruf qalqalah yang ketika mati harus dipantulkan ya. An-najmus. Nah, kalau sa ya, ini harus dialirkan ya, tekan dan biarkan mengalir, jangan sampai terputus suaranya ya. Dan hati-hati jangan sampai ketukar seperti suara huruf sin seperti ini ya, jangan ya. Sa yang ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya, jangan an-najmus saqib, bukan ya, tapi mus ya, an-najmus saqib ya. Ba dimatikan, sama juga harus dipantulkan karena ba bagian dari huruf qalqalah. Ikhfa, nun mati bertemu huruf kaf, kaf bagian dari huruf ikhfa ya. Seperti pernah atau sering saya sampaikan, rumus ikhfa itu ketika disamarkan suara dan ditahan itu siap-siap lidah kita di posisi huruf yang akan disebutkan, yaitu huruf kaf ya. Kaf itu di pangkal lidah bagian bawah, siap-siap di situ. In kullu ya. Lam bertasydid, tekan saja dan biarkan mengalir ya. Huruf tawassut yang mengalir ya. Jangan terputus suaranya dan jangan disambar pokoknya. In kullu naf, fa juga alirkan saja
jangan sampai terputus juga suaranya. Nafsil lam bertasydid sama di sini juga, jangan disambar, jangan ditahan dan jangan terputus suaranya ya. Lam mim bertasydid gunnah seperti biasa, baik nun atau mim bertasydid maka dia harus ditahan sekitar 2 harokat. Sebutkan lamnya tahan 2 harokat ya. Lamma ma fathah ketemu alif mad tabi'i yang dibaca 2 harokat cukup ayun saja dulu ya. Alai ain ya dilatih, yang belum bisa melafalkan ain latih saja. Makhrajnya di tengah tenggorokan ya, jangan alai ya, jangan alai alaiha. Nah, ha ini makhrajnya di pangkal tenggorokan. Kalau ha yang kedua di tengah tenggorokan ya. Jangan sampai ha ini dengan ha ini sama. Jangan sampai alaiha hafiz. Jangan ya. Ini ha, ini ha ya. Alaiha hafiz ya, seperti itu. Gha makhrajnya sama dengan za. Yang membedakan itu tengah lidahnya diangkat ke langit-langit, jadi ditempelkan sehingga terdengar tebal. Dha dimatikan, biarkan mengalir ya. Hafiz gitu ya. Fal lam sukun tekan sedikit saja dan jangan disambar, jangan ditahan dan jangan terputus suaranya. Fal ikhfa lagi, nun bertemu huruf gha. Gha ini termasuk huruf yang tebal ya, huruf itbaq ya. Maka ketika menahan suara sambil disamarkan itu akan terdengar tebal karena posisi lidah kita di posisi terangkat sesuai dengan sifat huruf gha ya. Fal yanzuril lam sukun lagi, tekan sedikit sekali dan jangan disambar, jangan ditahan, jangan terputus suaranya. Nah kalau ikhfa ini sin hurufnya huruf tipis, tidak terdengar tebal, maka istilahnya itu raqiq gunnah ya. Kalau ini tadi tebal, ini tipis, terdengar ya suara bedanya. Fal yanzuril insan. Nah seperti itu ya. Sa fathah tawali atau mi dibaca 2 harokat cukup ayun saja dulu. Mim bertasydid tahan sekitar 2 harokat. Cara menghitungnya yaitu setelah menyebutkan mim baru ditahan 2 harokat. Khuliq ya. Qaf kita matikan maka harus dipantulkan dan seperti biasa kalau huruf tebal jaga ketebalan pantulannya ya. Khuliqa mim bertasydid lagi maka tahan lagi sekitar 2 harokat. Ma ada tanda alis dibaca 4 sampai 5 harokat. Kalau 4 harokat bisa 2 ayun saja ya. Da fathah ketemu alif matobi'i lagi dibaca 2 harokat ayun saja dulu. Dafiq qaf dimatikan, qaf bagian dari huruf qalqalah yang ketika mati ataupun dimatikan maka dia harus memantul dan jaga ketebalan suaranya ya. Ya kha bagian dari huruf yang mengalir ya, alirkan saja, jangan terputus suaranya. Ya khruju mim nun mati ketemu huruf ba dari min berubah jadi mim ya, ada mim kecil nih tandanya. Mim sambil ditahan sekitar 2 harokat. Mim bainis shad bertasydid, tekan saja dan biarkan mengalir suaranya. Tapi ingat, semua huruf bertasydid itu jangan disambar pokoknya ya. Jangan mim bainis sulbi, nah enggak ya. Santai saja. Mim bainis sulbi wat, seperti itu ya. Sul lam sukun seperti biasa. Jangan disambar juga, jangan ditahan dan jangan terputus suaranya. Wat. Nah kalau tak
tasdid, ketika ditekan putuskan suaranya ya. Tapi sama, jangan disambar. Jangan wattaro, bukan wattaroib seperti itu ya. Ada tanda alis baca 4 sampai 5 harokat boleh. Ib, ba dimatikan maka harus dipantulkan ya. Satu ayat lagi saja ya, jangan semuanya kepanjangan kayaknya. In nun bertasdid tahan 2 harokat. Innahu domah terbalik mansilah qasira itu mulhaq atau setara dengan mad tabi'i ya, maka dibaca 2 harokat cukup 1 ayun saja. Ala sama 1 ayun mad tabi'inya. Roj jim sukun maka dia harus dipantulkan karena jim juga bagian dari huruf qalqalah. Waj'ihi kasrah berdiri juga sama ya, dibaca 2 harokat cukup 1 ayun saja. Laqa fathah ketemu alif mantabi'i dibaca 2 harokat ayun saja dulu 1 ayun. Laqadir apa kita matikan, dan mematikan ro ini sebelumnya harokat kasrah maka ro-nya harus terdengar tipis ya, jangan ditebalkan. Jangan laqadir bukan, tapi laqadir. Nah, seperti itu ya. Demikian mungkin untuk surah At-Tariq ini sampai ayat 8 saja dulu ya. Insyaallah di episode berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Seperti biasa akan saya bacakan tanpa penjelasan ya. Semoga sahabat-sahabat bisa bareng-bareng dengan saya membacakan surah At-Tariq ini dari ayat 1 sampai ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Demikian 8 ayat ya. Tadinya mau ditambahin lupa, gak apa-apa ya. Untuk pertemuan kali ini cukup 8 ayat saja dulu. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan lagi ke ayat 9 sampai beres ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.